Menteri Agama Yakut akan bubarkan FPI. Bapak Yakut Khalil Qaumas. Beliau adalah tokoh muslim, ketua PPGP Ansor. Artinya apa? Bahwa agama sebisa mungkin tidak lagi digunakan menjadi alat politik, baik untuk menentang pemerintah maupun merebut kekuasaan. Jika ada kelompok-kelompok yang mengatakan bahwa mereka melakukan pengajian, tetapi kemudian dibubarkan oleh Banser, katakan kepada mereka, tidak ada pengajian yang dibubarkan oleh Banser, tetapi Banser menolak mereka yang menggunakan pengajian sebagai alat untuk memecah belah umat Islam yang ada di Indonesia. Masalah Habib Rizik itu adalah sesuatu indikator bahwa ada proses yang perlu diperbaiki dalam sistem demokrasi kita, karena ada kekosongan kepemimpinan yang dapat menyerap aspirasi masyarakat secara luas. Adanya kekosongan itu, begitu ada pemimpin yang karismatik, katakanlah karismatik begitu, atau ada yang berani memberikan alternatif, maka orang mendukungnya. Kalau mau bubarkan FPI silakan, tapi kami minta bubarkan semua pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente piara. Kira-kira jelas tidak? Jadi adil saudara. Kalau adil enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya enggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Enggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi enggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya enggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho. Dia mengatakan 3 juta di airport. Apa di Bali itu semua? Kalau bagi saya simpel saja. Orang sedang mencari sosok, kemana dia mengganti? Ketika dia lihat sosok itu, hatinya sudah terpaut. Kalau sudah cinta, Ormas Islam ini tidak bisa dihabisi dengan apapun. Andai dibubarkan HTI, FPI, NU, Muhammadiyah, dibubarkan, naik PKI, bubar semua, tetap akan muncul lagi. Muncul. Enggak, kita nggak peduli ya buat apapun resikonya. Resikonya paling tinggi, mati. Lagi, Indonesia adalah warisan paling utama. Ulama dan santri memperjuangkan kemerdekaan Republik ini. Lihat anggaran di Ponorogo itu. Bagaimana pakaiannya? Pakai baju tentara, polisi, apa ulama? Imam Bonjol, bagaimana pakaiannya? Pakai sorban, pakai jubah, pakai imamah, nggak pakai piki polisi, nggak pakai baju tentara. Loh kenapa? Karena belum ada tentara, polisi, lahir belakang. Loh, kita bukan musuh negara, bukan. Kita bukan musuh Jokowi, bukan musuh tentara, bukan musuh polisi. Kita musuh ketidakadilan. Kebetulan sekali kami akan sambungkan dengan keadaan di hari ini, di negeri ini, Masya Allah. Mendengar berita, banyak pertanyaan datang kepada kami. Untuk berbicara saat ini luar biasa. Kalau kita berbicara, lo yang mendengar orang yang hati bersih, akan sampai pesan-pesan kebaikan kepada mereka sebagai kebaikan. Akan tapi biarpun kebaikan yang disampaikan, ketahuilah bisa jadi di tangan seseorang menjadi kalimatu haqqin urida bihal batil. Kebenaran akan tapi dijadikan untuk menuju kebatilan. Maksudnya batil, jelek. Kalimatnya kalimat kebaikan. Maka benar-benar hari ini, karena begitu bebasnya media, kita berbicara satu kalimat bisa dipakai 2 orang untuk bertentangan. Karena zamannya zaman fitnah hari ini. Maka kami himbau untuk waspada dengan media-media. Kalau perlu Anda berpuasalah, jangan banyak mendengar berita yang aneh-aneh hari ini, yang semuanya mengarah kepada adu domba.
ingin diporak-porandakan bangsa ini, ingin dihancurkan bangsa ini. Ada ingin memancing di air keruh, ada ingin yang memanfaatkan percekcokan di negeri ini. Dan mereka adalah bukan ahli iman, mereka bukan pecinta NKRI, ada pecinta dirinya sendiri, cinta kemaslahatan untuk dirinya sendiri. Menteri Agama Yakut akan bubarkan FPI. Presiden Joko Widodo menunjuk Ketua Umum GP Ansor Yakut Khalil Quomas sebagai Menteri Agama RI. Apakah kehadiran Yakut menggantikan Fakhrul Razi sebagai Menteri Agama untuk membubarkan FPI Habib Rizik Syihab? Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia atau UAI, Ujang Komarudin menilai tidak ada hubungannya dengan ditunjuknya Yakut terhadap keberadaan FPI. Dia mengatakan penataan ormas ada di bawah Kementerian Dalam Negeri atau Kemendagri, bukan di Kementerian Agama. Dia juga melihat maksudnya Yakut karena ada rekomendasi dari Partai Kebangkitan Bangsa. Sementara Sandiaga Uno masuk karena rekomendasi Gerindra dan Yakut masuk karena permintaan PKB agar kementerian PKB di-rolling dari Mendak ke Menak dan untuk memenuhi keinginan dan harapan warga NU agar Mendak dijabat oleh orang NU. Demikian tandasnya. Heboh Gus Yakut jadi menak harta Kapolda Metro bikin kaget. Sejumlah kabar dari peristiwa menarik jadi perhatian pembaca FIFA sepanjang Selasa 22 Desember 2020. Selain pengumuman reshuffle yang disampaikan Presiden Jokowi, ada artikel tentang harta kekayaan Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran yang menarik pembaca. Deretan artikel trending lainnya di kanal News FIFA, salah satunya rangkuman adalah kaleidoskop terkait kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab ke tanah air. Rangkaian peristiwa yang menyedot perhatian publik terus terjadi hingga sekarang menyangkut Habib Rizik. Begitupun, dalam reshuffle yang disampaikan Jokowi ada nama yang mengejutkan, yaitu Yakut Khalil Quomas alias Gus Yakut sebagai Menteri Agama. Gus Yakut adalah anggota DPR dan saat ini menjabat Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Ormas Sayyid Nahdlatul Ulama. Dan berikut ini adalah 5 artikel terpopuler di dalam FIFA pada Selasa 22 Desember 2020. Yang pertama, Kapolda Metro sudah lapor harta kekayaan, jumlahnya bikin kaget. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran telah melaporkan harta kekayaannya sebagai penyelenggara negara kepada Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, jumlah harta yang dilaporkan Fadil membuat kaget seperti dikutip dari pengumuman KPK dalam LHKPN. Dalam laporan tahun 2020 tertulis tanggal penyampaian atau jenis laporan dan tahun yakni 26 November 2020 khusus awal menjabat di bidang eksekutif Lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia dan tertulis jabatannya sebagai Kapolda Metro Jaya. Yang kedua adalah Kaisang bongkar isi rekening dari Gibran. Anak bungsu Presiden Jokowi, Kaisang Pangarep menarik perhatian netizen dengan mengunggah cuitan menyangkut isi rekening kakaknya Gibran Rakabuming Raka. Nama Gibran juga sedang mencuat karena disebut-sebut dalam kasus korupsi Bansos COVID-19 di Kemensos. Sang adik Kaisang membongkar isi rekening tabungan Gibran dan Kaisang menyampaikan itu di akun Twitternya @kaisangp yang dikutip FIFA pada Selasa 22 Desember 2020. Yang ketiga adalah Kaleidoskop 2020, Habib Rizik pulang, Kapolda Metro Jaya dicopot. Kepulangan Imam Besar FPI Habib Rizik Syihab menjadi salah satu peristiwa besar di tanah air. Habib Rizik kembali ke tanah air pada 10 November 2020 setelah menetap di Arab Saudi lebih dari 3 tahun. Pulangnya Habib Rizik ini pun langsung disuguhi beberapa peristiwa menarik yang menyusul. Salah satunya, masa yang membludak menjemput Habib Rizik di Bandara Soekarno-Hatta. Kemudian penjabatan Irjen Nana Sujana sebagai Kapolda Metro. Berita yang keempat adalah politikus Gerindra Bella Munarman, tak tepat beliau dilaporkan pidana. Pelaporan terhadap Sekretaris Umum FPI Munarman menjadi sorotan. Laporan yang dilakukan Barisan Satria Nusantara dinilai tak tepat. Anggota Komisi 3 DPR Habib Rohman turut menyoroti laporan tersebut. Dia menilai laporan terhadap Munarman adalah janggal. Dan kelima, Gus Yakut dari Ketua WP Ansor kini jadi Menteri Agama. Presiden Joko Widodo akhirnya mengumumkan perombakan kabinet atau reshuffle kali pertama di periode kedua pemerintahannya. Salah satu nama yang mengejutkan yaitu maksudnya Yakut Khalil Quomas atau Gus Yakut di Kabinet Indonesia Maju sebagai Menteri Agama. Gus Yakut sebelumnya adalah anggota DPR dengan posisi Wakil Ketua Komisi 2 DPR.
Ia saat ini juga menjabat Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor Ormas Sayap Nahdlatul Ulama. Kalau mau bubarkan FPI silakan. Tapi kami minta bubarkan semua pelacuran di Indonesia. Jangan FPI bubar, pelacuran ente piara. Kira-kira jelas tidak? Jadi adil saudara. Kalau adil enggak apa-apa. Saya enggak pusing kok. FPI mau dibubarin saya enggak pusing. Ini malam Front Pembela Islam yang disingkat FPI dibubarkan. Enggak apa-apa. Besok pagi saya bentuk lagi Front Persatuan Islam. Singkatannya sama FPI. Dibubarin lagi saya bikin lagi Front Persaudaraan Islam. Singkatannya sama FPI, yang mimpin dia juga. Dibubarin lagi enggak apa-apa, saya ganti lagi jadi Front Penjaga Islam. Singkatannya sama, yang mimpin sama, kerjaannya sama. Enggak, saya enggak pusing. Karena FPI hanya organisasi, alat juang, bukan tujuan. Tujuan kita adalah ridho.